استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول واتم بكل سؤال وامام الله صلح الشان الظاهر بدن في الدين والدنيا والاخره وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه والقربة وتبعهم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وخصوصا رغبة علماء الشيخ محمد بن محمد الغزالي وإلى رحمه والأشياء أبو يتاب الإسلامي وإلى مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني وخليفة عبد الله الشيخ محمد عبد الكريم السنبدل من القدر حسين وخليفة عبد الجليل مولانا الشيخ محمد رشيد بن حجي عبد الله كلام البنجيري وشيخ من كاشف أنور من الاسم العلويين حجي اسم البنجيري وشيخ شيرون عبد الباقيل البنجيري وشيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني مسلم خادم الكتاب الشيخ عبد الصمد البليباني ومترجم الكتاب الشيخ احمد بن زمزم ولجماعة شيخنا والدينا واجدتنا وجدتنا واخواننا واخواتنا وقرابتنا وجيراننا ولذلك جمعنا الله ذا غشمره المغفرة ويعد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم ان الله يمن علينا بالعافيه والسلامه والتوفيق والهدايه والاستقامه وطول العمر في طاعه الله وحسن الخاتمة في خير ولطف العافية على هذه النية وعلى كل من وبإسراف وصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجن سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada para habaib, terkhusus al-mukarram wal muhtaram akhina fillah Habib Hashim Sahab, Habib Arkam Bubtim, kemudian para guru, para alim ulama, terkhusus Kanda Kiai Haji Muhammad Salman, dan juga pada guru-guru yang lainnya, dan juga kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur dan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan berataan sehat terus, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan di akhir tahun dan awal tahun kita kawam menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di rumah aja. Ada usah menukar kambang api. Mohon maaf nang menjual kambang api. Kada usah nang macam-macam. Bakar jagung bang, kada jadi masalah, tasarafin aja. Yang penting jangan umpat ke situ kemari. Ulun malam tahun baru tanggal 1 tetap seperti biasa bermajelisan juga. Ada libur. Nah jadi tetap aja itulah. Malam apa kananya tuh? Malam Sabtu, jadi habis maghrib, habis isya tetap seperti biasa. Nah kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin. Qala wa tas'adul hafadhatu bi'amalil 'abdi yazharu kama yazharul kawkabud duri. Lahu dawiyyun min tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yuzawizu bihi ila as-sama'i rabi'ah. فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه. أنا صاحب العجب أمرني ربي ألا أدع عمل يجاوزني إلى غيري إنه كان من عملي عملا
innahu idza kana amila amalan adkhalal ujba fi. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan naik malaikat hafadzah, dan malah naik malaikat hafadzah itu dengan amal hamba, padahal amal itu bercahaya seperti bintang yang sangat bercahaya, terang benderang. Dan bagi amal itu suara yang gempar daripada tasbih dan sembahyang dan puasa dan haji dan umrah, hingga lalu ia dengan kepada langit yang keempat. Artinya orangnya ini paamal, orangnya rajin sholat, rajin puasa, dan alhamdulillah bahaji ba umrah. Mudahan berataan bahaji ba umrah berataan. Kada putus asa kita, walaupun artinya kisah berapa tahun, enggak 10 tahun, enggak 20, tetap kita niatnya hendak naik haji. Lewat naik langit pertama, lewat kedua, lewat ketiga, lewat sampai langit keempat. Artinya orang ini dalam hidupnya tidak ada membicarakan kejelekan orang lain, dan dia pun tidak menguping, kada manalinga bahasa Banjar. Inya kalau inya orang tidak membicarakan kejelekan orang lain tapi suka mendengarkan, itu bahasa Jawanya podwai. Sama aja, al-mutakallim wal mustami' syarikan fil ismi. Yang berbicara dan yang mendengarkan sama-sama dosanya. Kalau misalnya pian alhamdulillah aku selama di masjid tidak pernah ngomongin orang, tapi pian ngumpul-ngumpul tuh bang apa? Aku cuma dengerin aja. Alhamdulillah aku bisa menjaga mulutku. Telinga yang mendengar pembicaraan yang jelek pada hari kiamat dituangi nanti cairan timah panas. Mendengarkan termasuk juga menguping. Menguping itu kan kada nampak. Bisa juga pian sambil bersiang, sambil manu rumput aja telinga. Nah aja. Adalah gara-gara nang kayak itu. Atau kisah ngelap apa nih kaca no telinganya nah. Apa nang diomongin nang di sebelah ini nah. Anu termasuk radio amatir swasta juga nya. Antinnya tinggi. Ulun tuh nang aneh itu pian ada manusia kabar nang kayak apa aja terbaru tahu terus. Model kayak ilmu gaib juga. Artinya orang ini padahal berbicara rahasia berdua tidak ada nang ngomong, tapi nya tahu aja di rumah. Saking tingginya cinalnya. Apa ngarannya baji? Kasap. Cakainya nang kartu anu tuh apa ngarannya? Kartu HP itu nang kuat anunya apa? Signalnya deh le. Berarti 4G-nya le. Double 4G itu. Saking anunya tuh tahu terus, saking rajinnya tuh rumah petakannya tuh dipasangnya gelas di telinganya nang kayak ini nah. Itu telinga tuh kena pada hari kiamat bahaya tuh. Nah ini di langit pertama selamat, ini akan membicarakan kejelekan orang lain, dia tidak mendengarkan masalah membicarakan kejelekan orang lain. Langit kedua pun selamat, dia tidak pamer dengan amalnya, dia tidak bermegah-megah dengan amalnya. Langit ketiga aman, dia tidak sombong. Dia tidak sombong, dia tidak menghina orang lain, tidak menolak kebenaran. Tapi di langit keempat ini tertahan. Bayangkan bian, orangnya kadang membicarakan kejelekan orang lain, dia tidak bermegah-megah dengan amal, kadang sombong. Kalau pandangan kita ini ahli surga sudah. Pandangan zahir kita ini orangnya hebat, ini orangnya mantap sudah. Ini kada lain lagi sudah ahli surga. Tapi ternyata di langit keempat tertahan. Maka kata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu dan palukan, pukulkan, hamputakan. Palukan olehmu dengan amal ini kepada muka orang yang mempunyai amal ini. Ya Allah, supannya beramal dilemparkan ke muka pulang. Pian, umpamanya kita diberi orang, kita memberi orang misalnya hadiah wadai rote, nah jar kita anu terimakan rote, diambil orang, dihamputakan orang, dilemparkan orang ke muka kita, apa rasanya?
Sakitnya tuh di sini, ya. Ada kegampangan, bujur-bujur sakit hati. Kita ngasihnya baik-baik, dilempar ke muka. Itu amalnya dibawa oleh malaikat, dibangga-banggakan, tapi ternyata diperintahkan pukulkan ke mukanya. Na'udzubillah. Mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian dan kepada belakang orang yang mempunyai amal ini, pukulkan bukan hanya ke mukanya tapi juga ke belakangnya, dan kepada perut orang yang mempunyai amal ini, pukulkan ke perutnya. Karena akulah yang mempunyai ujub, yakni aku yang mengetahui amal orang yang ujub. Oh, ternyata di langit keempat tertahan ada penyakit ujub yang sudah ulun sampaikan. Ujub ini lebih kecil daripada sombong. Ini merasa dirinya alim, merasa dirinya ahli ibadah, merasa dirinya punya kelebihan, yaitu memandang dirinya dengan pandangan sempurna. Apa kata Rasulullah? Di bab ujub kita sudah pernah belajar di bab-bab yang di awal itu. Apa kata Nabi? Salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang membinasakan: syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. Yang pertama yang membinasakan adalah syuhun muttaba'un, syuhun muta'un, itulah artinya bukhlun muta'un. Syuhun muta'un ay bukhlun muta'un, pelit atau kikir yang dituruti. Di hati ada pelit, ada sayang diturutinya, sehingga dia tidak menunaikan hak Allah dan hak manusia. Dia tidak mau berzakat, tidak mau sedekah, tidak mau infak, yang wajib tidak mau dikerjakannya, apakah lagi yang sunnah. Tapi kalau misalnya di hati itu ada pelit, tapi rata-rata pian di hati itu ada pelit. Manusia tuh hampir semuanya di hati ada pelit, tapi ada yang bisa melawan, ada nang kada. Nang muta'un ini nang bahaya. Umpamanya ini kayak ini. Ini berisi emas umpamanya 500 gram, setengah kilo. Jangan banyak-banyaknya. 500 gram. Atau ke duit aja nyaman sudah. Ini berisi duit 10 miliar umpamanya. Mudahan berataan bisa duit miliaran. Begawi bang. Ada begawi ya bukan apa. Miliaran. 10 miliar. Zakatnya 2,5%. 2,5% dari 10 miliar berapa? Berapa? 250 juta. Kan kalau sejuta 25.000. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau 1 miliar berarti 25 juta. Kalau nya 10 juta, 250 juta. Dia pelit, dia merasa 250 juta itu bukan uang yang sedikit, itu uang yang banyak. 250 juta, sebuah mobil Avanza Veloz. Nang hanyar ya kalau tak. Ini mobil nang mahal. 250 juta. Dia pelit di dalam hatinya, tapi dia tetap mengeluarkan zakatnya walaupun dia sayang, walaupun dengan menitiskan air mata. Mau kada lang-alang menangis mengeluarkan zakat. Tapi nya kada mutaun. Bukhlunnya kada mutaun, artinya pelitnya kada ditotainya. Di dalam hati ada sayang, tapi tetap dikeluarkannya, itu kada termasuk binasa. Aman tuh, aman aja. Biar pian pamalar di hati, tapi tetap bepaksaan kawa mengeluarkan. Aman aja. Pian pelit di hati, tapi tetap kawa mengeluarkan untuk sedekah. Aman aja pian. Kada binasa pian. Nang bahaya tuh nang ditaati, ujar hati, jangan dikeluarkan, jangan dikeluarkan. Sayang, duit 250 juta, bawa kawin pulang. Bawa kawin. Cari orang gembut. Di daerah Penjambuan. Jamu burung. Jamu burung. Nah, di situ mahir berendam. Tanggal situ menangguk lah. Allah Rabbi. Jadi kalau ada pelit dalam hati tapi pian bisa melawan, pian bisa mengeluarkan, aman kada binasa. Yang kedua apa? Wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti.
Hati hendak apa aja diumpati, artinya hawa nafsu hendak maksiat diumpati, mata hendak melihat yang haram diikuti, kemudian lidah hendak mengucapkan yang haram diikuti, kaki hendak berjalan ke tempat yang haram diikuti, tangan hendak mencapai yang haram diikuti juga. Itu ngarannya hawa nafsu yang diikuti. Hatinya nih, hawa nafsunya apapun yang diinginkan diikuti, itu binasa. Tapi hati hendak benar, misalnya nih lah, hati ini hendak benar malam tahun baru berjalanan lawan si Ayang nih. Oh, lawan siapakah ngarannya? Hendak banget, tapi dilawaninya malam Sabtu baik wadah guru usub ya sudah bermajelisan karena kadakah lepas leh, oh lepas ulun berarti kena di ariskol tuh nya ulun dalam 4 minggu malam Sabtu tuh 2 wadah guru usub, 1 di arisko, 1-nya di handil bakti habis isya. Jadi wadah guru usub 2 kali, habis maghribnya kan di Sungai Kape, habis maghribnya wadah guru usub 2 kali. Kalau Ebian nak marah saya ke majelis guru usub, itu majelisnya aslinya alami. Anunya naman terbuka dinding, tapi bila hujan lambat, wallahu alam kayak apa kata. Nyaman ben, terbuka itu. Pas di belakang masjid anunya tuh nyaman. Jadi wadah guru usub 2 kali, 1 kalinya di Arisko, 1 kalinya di Handil Bakti. Sebagian ibu-ibu sudah pernah ada nang umpat ke Handil Bakti. Bapak-bapaknya juga ada yang umpat. Ulun bawa bergantian, kenapa jadi bergantian? Kadang ibu-ibu, kadang bapak-bapak, supaya kadang mencurigakan. Namun bapak-bapak aja terus bahaya kan. Kalau pindah ada nang kadang bulik di situ. Nang ketiga kita ringkas saja nah. Nang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Wa ijabul mar'i bi nafsih. Nah ini kaitannya dengan pembahasan kita. Seseorang itu dia ujub dengan dirinya. Kata si Nu'man man qala aliman bahwa jahilun. Siapapun berkata aku alim tuh orang bodoh jasidin kurang nang jahil. An man kana ana, ada perkataan itu lupa ulun satunya. Man qala ana aliman fahuwa jahilun. Wa man kana ana abidun fahuwa asin, dan seterusnya. Lupa kata-katanya tuh. Intinya apa? Bila mengaku apa, makan nang seianya itu sebaliknya, makan nang sebenarnya itu sebaliknya. Sebaliknya apa nang di pengakuannya. Bila orang berkata alim berarti jahil. Bila orang berkata ahli ibadah sebenarnya dia termasuk ahli maksiat. Nah berkata dia ini orang mulia sebenarnya dia orang nang hina. Nah makanya kita naudzubillah, orang itu tidak akan bisa mencapai derajat soleh kecuali bisa meninggalkan ujub. Selama ada memandang dirinya mulia, maka dia tidak bisa jadi orang soleh. Orang itu ada kedudukan di sisi Allah selama dia memandang dirinya tidak punya kedudukan. Jadi selama kita tidak memandang diri kita punya kedudukan, insya Allah ada kedudukan di sisi Allah. Tapi ketika kita memandang diri kita ada punya kedudukan, ada punya kemuliaan, maka di situ dia tidak akan mendapatkan kedudukan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan amalnya melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Karena bahwasanya apabila adalah ia beramal akan amal maka masuk di dalamnya ujub. Mun masuk ujub tuh biar Nabi Sulaiman tuh tak angkat waktu itu duduk sidin 10.000 pasukan dari manusia, 10.000 daripada jin dan lain-lain berkumpulan. Nabi Sulaiman naik ke atas awan tinggi benar. Kemudian diturunkan lagi, ada suara. Seandainya Tuan Sulaiman ini ada sedikit saja rasa besar dalam hatinya, kami akan tenggelamkan dia ke perut bumi lebih dalam daripada dia dinaikkan ke atas awan. Hanbian. Artinya orang yang ketika ada merasa mulia akan dihinakan oleh Allah. Ketika orang merasa dirinya penuh kekurangan, dirinya tidak ada kelebihan, maka di saat itulah dia akan diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sampai aja. Nah kemudian ini ada kitab Kanzul Ma'rifah, jalan-jalan ma'rifat kepada yang mengandung jalan-jalan ma'rifat kepada Allah, disusun oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjiri Datuk Kolam Bayan.
Ini nang hendak menabus. Satunya 10.000 lawan guru. Hendak lebih kada bapak. Artinya satunya 10.000, bahasanya Arab Melayu, nyaman aja dipahami. Kitabnya tipis tapi manfaatnya besar. Ada berapa guru? Ada 20. Ini amun kamu kekanakan jangan mengambil. Ini makanan orang tua. Nang kekanakan nang halus kada usah mengambil. Nang paham aja lah. Nah, kita dari Dato' Kalampayan. Nah, selanjutnya kita minta nasihat dari guru kita Kiai Haji Muhammad Salman 10 atau 15 menit. Ya, satu mat aja guru ya. Langsung aja kah? Langsung nang anak mengambil bagi zaman melihati. Jadi sidin bacakan kita melihati. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أهل كل وصحبه والتابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين، خصوصا إلى روح سلطان الأولياء محي الدين أبي محمد عبد القادر الجيلاني وسيد محمد عبد الكريم السمان المدني وسيد مولانا وجدنا محمد أرشد ابن عبد الله البنجري وسيدنا مربي روحنا أبي محمد أمين بدلي شيخنا زيني ابن عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والأخذين عنهم والمنتسبين إليهم ومن تعلق بهم ومحبهم إلى يوم القيامة، بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وأولادنا وأصحابنا وجيراننا وجميع المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبالنية أن الله الكريم أيمدنا بمدادهم وانفحنا بنفحاتهم وانصرنا بنصرتهم وأدركنا بدركتهم وانظرنا بنظرتهم ويحمنا بحمايتهم وارزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويسنا يا الله في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب، وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون بسر النبي وبسر آل النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala manaral ilmi mashura wa liwa'a ahlihi bid daraini mansura, wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal ukhra sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad
الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الذين يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين قال بسم الله الرحمن الرحيم sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara. Pertama, mengenal asal kejadian diri, yaitu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, mematikannya dirinya dahulu daripada mati, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla an tamutu. Matikan oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada bahwa mati kamu. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatanya dengan lidahnya dan diiktikadkan di dalam hatinya, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun fil haqiqati illallahu. Artinya tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, dan tiada yang tahu, dan tiada yang hidup, tiada yang mendengar, dan tiada yang melihat, dan tiada yang berkata-kata pada hakikatnya melainkan Allah Ta'ala. Ketiga, fana sekalian diri itu di dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Artinya bermula tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zat Allah Ta'ala, ila akhiriha. Alhamdulillah, dengan limpahan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada saat ini kembali dikumpulkan oleh Allah di majlis yang mulia ini, yang penuh rahmat, penuh barakah, di majlis yang insya Allah akan dibagi-bagi rahmatnya Allah, di majlis yang insya Allah akan dibagi-bagi keampunannya Allah, di majlis yang insya Allah akan dibagi-bagi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tentunya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua kita selalu mendapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah di dunia wa fil barzah wa fil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, kealfaan kita, ketaksiran kita, kelalaian kita, semuanya yang tidak bisa dihitung jumlahnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan dosa-dosa orang tua kita juga mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pula Allah Ta'ala memberkahi kehidupan kita di muka bumi ini, memberkahi umur kita, memberkahi kesehatan kita, memberkahi usaha kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi keturunan kita, dijadikan Allah keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja lah, langsung ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya tolong diperhatikan, kurang lebih 10 menit lah guru. Kalau lupa kan angkat tangan lah, kalau kelebihan.
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kada membahas hadisnya, tidak membahas hadisnya, sebab hadis itu ada yang tercantum di dalam beberapa kitab-kitab hadis yang muktamad, yang muktabar, dan juga ada hadis yang langsung dengan Rasulullah, yakni mereka liqa, mereka bertemu dengan Rasulullah di waktu tidur, bermimpi bertemu Rasulullah. Nah, bisa langsung dengan Rasulullah atau yaqazatan dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah bersabda begini, bisa, boleh jadi. Tapi kita kadang membahas itu karena waktunya sempit. Langsung man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Artinya ini sudah maklum dan sudah masyhur, kita mendengar di mana-mana para mubaligh, para ulama, para dai, para habaib juga menyampaikan, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Jadi kita kenali diri kita ini. Apa diri kita ini? Diri kita ini ada mumahdin, kadada sama sekali dahulunya. Kan kadada diri kita kenali diri kita ada mumahdin, tidak ada sama sekali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, khalaqtuka min qablu walam taku syai'a. Aku jadikan engkau walhal engkau dahulunya tidak ada sesuatu apapun, kosong, ya. Alhamdulillah dijadikan oleh Allah. Dan kalau kita lagi mau mengenal kejadian diri kita ini adalah benda mati, daging segumpal atau darah baku atau air mani, ya. Nah, dijadikan Allah, alhamdulillah jadi manusia. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam fa ahyakum. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah walhal kamu itu dahulunya mati, darah baku, daging segumpal, jadi manusia. Kenapa kamu kufur? Nah, maka jangan sampai kita kufur. Kita kenali diri kita ini. Alhamdulillah kita diberi Allah nikmat, nikmatul wujud, nikmatul imdad. Alhamdulillah. Bermula hakikat mengenal diri itu ada 3 perkara. Ini kata Datuk Kalampayan yang ada di dalam ini risalah Kanzul Ma'rifah, mengandung jalan-jalan ma'rifat kepada Allah, ya. Kata Datuk Kalampayan, bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara. Pertama, mengenal asal kejadian diri, yaitu daripada nur Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita yakini. Qala Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan fi kitabih Taqribil Usul li tahsilil usul ila ma'rifatillahi war rusul. Qaddasallahu sirrahu wa nawwarallahu darihahu. Kata beliau, kun mu'taqidan, jadilah kamu selalu ma'iktikadkan dengan i'tikad yang benar, anna asla kulli khair alladhi wasala li ahli dunya wal akhirah innama bisababihi wa biwasitatihi sallallahu alaihi wasallam. Yakini oleh kamu bahwasanya semua kebaikan-kebaikan, anna asla kulli khair, bahwasanya asal sekalian kebaikan-kebaikan, alladzi wasala li ahli dunya wal akhirah, yang hasil yang sampai kepada ahli dunia dan ahli akhirat, innama wasala bisababihi sallallahu alaihi wasallam wa biwasitatihi sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya itu dengan perantaraan Rasulullah, hasilnya itu dengan sebab Rasulullah, dengan sebab nurnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita maklumi. Kita diberi Allah kebaikan, ya. Alhamdulillah.
Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bergerak, kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, kita bisa duduk, kita bisa bernapas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Semuanya ini dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabab fi kulli mawjud. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan kita kenapa lupa dengan Rasulullah? Seharusnya kita tidak bisa lupa dengan Rasulullah. Begitu kita makan, ingat dengan Rasulullah. Begitu kita minum, ingat dengan Rasulullah. Begitu kita melihat sesuatu, ingat dengan Rasulullah. Begitu kita mendengar sesuatu, ingat dengan Rasulullah. Begitu kita berkata-kata, ingat dengan Rasulullah. Begitu kita melangkah, ingat dengan Rasulullah. Begitu kita bernapas, ingat dengan Rasulullah. Tapi kenapa kita lupa dengan Rasulullah? Tentunya akibat kita jauh dengan Rasulullah, akibat kita kurang mendekat kepada Rasulullah, akibat kita kurang memahami khususiatnya Rasulullah, keutamaannya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberi paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa, semua sesuatu itu mengandung nurnya Rasulullah. Tidak ada yang kosong daripada nur Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nur Habibina Muhammad yang dikandung terutamanya diri kita ini, maka ada yang aktif, ada yang non aktif. Kita nih mengandung nur Habibina Muhammad, tubuh kita, anggota tubuh kita, panca indera kita, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Mana yang tidak aktif? Yang tidak aktif, kenapa tangan kita tidak bisa mengangkat takbir? Kenapa belakang kita tidak bisa rukuk? Kenapa dahi kita tidak bisa sujud? Kenapa pantat kita tidak bisa duduk iftiros, duduk tawaruk? Kenapa? Nah, ini buktinya nur Habibina Muhammad yang ada di diri kita itu sudah non aktif. Nah, sama halnya untuk menghampirkan paham. Sampaikan sudah ya. Untuk menghampirkan paham. Misalnya batang gatah, tahu gatah? Karet, batang karet, batang gatah. Pohonnya itu nah. Pohon gatah itu mengandung apa? Gatah mengandung. Nah, tapi ada yang tidak mengandung. Buktinya dideres, diturih, turih kan namanya, atau dideres itu batang gatah, gatahnya kadada, gatahnya kada keluar. Berarti pohon gatah ini apa? Kada mengandung gatah. Padahal pohon gatah, batang gatah, daun gatah, akar gatah, biji gatah, tapi kada mengandung gatah. Buktinya dideres, kada mengeluarkan gatah. Orang lain juga menderes, kada mengeluarkan gatah. Sehingga yang menderes lapor, wahai Pak Haji, gatah itu Pak Haji di apa? Di kebun gatah itu, di pulau gatah kita itu ada kurang lebih 10 batang gatah nang kada begatah. Kenapa? Sebab gatahnya atau pohon gatahnya itu apa nganya? Kada keluar. Jadi ujar Pak Haji, biar aja dahulu lah, biar dahulu kena kita tabang, kita ulah kayu bakar. Hikmahnya, jadi biar aja dahulunya hidup, biarnya hidup, aku biarkan dia hidup. Tapi kena kita tabang aja sudah kada bermanfaat juga, kita jadikan kayu bakar. Nah, demikianlah tubuh kita ini. Kenapa tidak bisa sholat? Kenapa tidak bisa rukuk? Kenapa tidak bisa i'tidal? Dibiarkan oleh Allah. Diberi rezeki, dipanjangkan umurnya dan sebagainya. Akhirnya akan dijadikan kayu bakar api neraka. Nah, maka dari itu ayo kita bertobat, ayo kita minta ampun. Apalagi ini di akhir tahun, ya. Supaya kita jangan sampai jadi kayu bakar api neraka. Semuanya baik, kalau bagi Allah baik. Tapi bagi kita kenapa ada usaha ikhtiar?
ada syariat, ada punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita bertobat. Sedang batang gatah tadi dibiarkan sampai berapa tahun, tapi akhirnya akan ditabang, dijadikan kayu bakar. Demikianlah tubuh kita ini dibiarkan oleh Allah, diberi rezeki sampai panjang umurnya, sampai bahasa kasarnya itu sudah bauban. Kada sembahyang aja lagi. Aku mengaji Nur Nabi Muhammad, luput mana syariatnya. Itu Nur Habibina Muhammad di tubuhnya itu namanya non aktif. Buktinya banyak orang yang sudah beriman, apalagi non muslim, kenapa tidak bisa mengangkat takbir? Kenapa? Padahal tangannya bukan tangan daripada kayu, tangan bukan daripada plastik, tapi sama. Tapi mereka Nur Habibina Muhammad yang dikandung oleh tangannya ini kada aktif. Ayo kita bertobat, ayo kita minta ampun. Masih banyak lagi sabda Nabi SAW, mutu qabla anta mutu. Ini cara mematikan diri, mutu qabla anta mutu. Maka dari itu penting ini kita masukkan dalam pengrasaan. Sebab pengrasaan itulah yang bisa menghampirkan kita kepada Rasulullah, yang bisa menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengrasaan itu juga yang menjadikan kita tahijab dengan Rasulullah, tahijab dengan Allah, karena pengrasaan kita. Nah, ini harus dicari pengrasaan yang baik. Sebagaimana tadi ujub. Kenapa orang ujub? Sebab dia ada punya pengrasaan, merasa hebat, merasa dia ada punya amal, punya kudrat irodat. Makanya di sini nanti sambungannya hendaknya di dalam hati mengiktikadkan la qadirun wala muridun wala alimun nanti di dalamnya, ya, supaya jangan sampai kita ada punya pengrasaan yang tidak baik. Pengrasaan kita hendaknya kita ini duduk di martabat kita, yakni hamba, la qadirun wala muridun wala alimun. Insyaallah lain waktu, lain kesempatan kita sambung kembali. Mohon ampun dan maaf, kira-kira cukup di sini yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulkan tadi yang dananya. Yang sudah mengambil tolong dikumpulkan dananya tadi. 10.000 kalau lebih kada apa-apa. Kayaknya lawas malam ini. Jadi demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang hadir beratan dapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat limpahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang hadir berataan kita ini kada mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah la hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal. Ya kabir ya muta'al. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasri wa fi jami'it ta'at. Allahumma amiddana bimadadil anbiya wal awliya wa sunna ya Allah fi zumratihim min ghairi sabiqati azabin wala hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Kumpulkan aja dulu lah tadi, langsung satu orang aja dulu kumpulkan duitnya yang belum tadi. Siapa? Sudahkah? Oh sudah digabung ya. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.